Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdatul Aulia, tingkat 2A D3 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konseling dan keterampilan klinik IFA. Sebelumnya saya akan memberitahukan apa itu tujuan pemeriksaan klinik IFA. Pemeriksaan klinik IFA adalah untuk mengurangi mobilitas dan penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang ditemukan untuk mengetahui kelainan pada leher rahim. Selanjutnya kita harus menyapa ibu dengan ramah dan sopan, dan kita harus memastikan apakah ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan keterampilan klinik IFA. Dan selanjutnya itu persiapan alat dan bahan yang harus tersedia di keterampilan klinik IFA ini. Yang pertama itu sarung tangan 1 pasang dan spesialium kokor bebek 2 buah, 1 ukuran S dan 1 ukuran M. Yang ketiga itu wadah berisi larutan asam asetat 5% dan wadah berisi air DTT. Selanjutnya kapas lidi 6 batang dan larutan klorin 0,5% untuk menyeka lampu dan alas bokong. Selanjutnya itu memastikan ibu telah buang air kecil dan membasuh daerah genitalnya bila perlu. Yang ketiga yaitu meminta ibu untuk melepas pakaian dari pinggang ke bawah, membantu ibu naik ke meja periksa dan memasangkan duk. Keempat, mencuci kedua tangan sampai benar-benar bersih dan lalu dikeringkan. Kelima yaitu mempalpasi abdomen. Selanjutnya menyusun alat dan bahan pada wadah yang telah di DTT. Selanjutnya yaitu inspeksi visual dengan asam asetat IFA. Yang pertama yaitu periksa duduk dan mengatur posisi kursi agar nyaman. Yang kedua, memastikan sumber cahaya siap digunakan. Ketiga, memakai sarung tangan, periksa pada kedua tangan. Keempat yaitu memeriksa genitalia eksterna, lubang utera, kelenjar skena, dan kelenjar Bartholin. 6 yaitu memasang spekulum dan mengatur posisinya sehingga seluruh serviks dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, mengarahkan sumber cahaya sehingga seluruh serviks terlihat dengan jelas. Ketujuh yaitu membersihkan serviks dengan suap kapas bila perlu dan buang suap. Kedelapan, memeriksa serviks apakah terdapat lesi yang mencurigakan kanker, servisitis, ektopion, tumor, kista naboti atau ulkus. Kesembilan yaitu mengidentifikasi ostium uteri, SSK dan zona transformasi. Selanjutnya itu mengoleskan cairan asam asetat pada serviks dan menunggu selama 1 menit. Buang suap. Selanjutnya itu memeriksa apakah serviks mudah berdarah dan memeriksa apakah terdapat plak putih tebal atau lesi putih. Yang ke-12 yaitu menghilangkan sisa asam asetat dan serviks dan vagina menggunakan suap. Buang suap yang telah dipakai. Setiap pemakaian suap seharusnya itu dibuang. Selanjutnya yaitu melepas spekulum, dekontaminasi dengan merendam spekulum dalam larutan klorin 0,5% dalam 10 menit. Yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan bimanual dan rektovaginal bila perlu. Selanjutnya yaitu langkah atau tugas pasca IFA.
Yang pertama yaitu bersihkan lampu atau senter dengan larutan klorin 0,5%. Selanjutnya yaitu celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan melepas sarung tangan dengan membalik bagian dalam keluar. Ketiga yaitu mencuci tangan sampai bersih lalu dikeringkan. Keempat, membahas hasil tes IPA dan temuan lain pada catatan medis ibu. Kelima yaitu membahas hasil tes IPA dan pemeriksaan panggul bersama ibu dan menjawab pertanyaan. Contohnya yaitu pertama, jika hasil tes IPA negatif, beritahu kepada ibu kapan harus kembali untuk menjalani tes IPA kembali. Yang kedua, jika hasil tes IPA positif dan diduga kanker, diskusikan langkah selanjutnya yang dianjurkan. Yang ketiga yaitu setelah selesai memberikan konseling, berikan pengobatan atau rujukan. Selanjutnya yaitu konseling pasca IPA. Yang pertama, beritahu ibu bahwa dia bisa kembali setiap saat bila membutuhkan nasihat atau pertanyaan medis. Yang kedua itu memberikan instruksi tindak lanjut. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang pemeriksaan IPA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.